dilihat dari penyerapannya dia agak lambat macam ini, makanya dia agak memperlambat yaitu pertumbuhan pada tanaman ini. Tandanya tanah yang kurang bagus atau kurang subur ya sahabat tani. Nah beda lagi ya sahabat tani tanahnya ya, ini langsung set set set. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat taniku dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan video kali ini yaitu saya ingin membagikan sedikit tips atau cara yaitu untuk membuat racikan yang super dasar, yaitu tanaman kita langsung berbunga dan berbuah lebat. Karena apa? Karena saya sudah mengaplikasikan dengan rutin, alhamdulillah tanaman cabai, terong, tomat, alpukat, mangga berbuah lebat ya sahabat tani ya. Tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia sangat mahal, kita yaitu perlu mencoba dengan alam dan manfaatnya sekitar kita, yang mana di situ manfaat untuk tanaman ya sahabat tani ya, dan juga bisa menyuburkan tanaman. Karena kita sebagai pecinta tanaman cabai, walaupun toh dalam polybag macam ini atau skala rumahan atau bahkan di lahan yang luas ya sahabat tani, kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut yaitu supaya menghasilkan yang maksimal tentunya sahabat tani ya. Dan di video kali ini nanti yaitu saya akan membahas gimana cara untuk mengatur tanah yang tadinya pletes, gersang, tidak tumbuh-tumbuh subur saat menanam. Lah disitulah nanti kita akan mengulas atau membahas gimana cara untuk menyuburkan tanaman tersebut, yaitu dengan cara cepat dan singkat tanpa kita memberi kompos. Karena yang namanya pertanian itu ya sahabat tani, itu sangat banyak, beribu-ribu metode gimana cara untuk mengolah lahan atau tanah yang tadinya gersang dan bisa tumbuh subur sahabat tani ya. Dan di sini nanti yaitu tidak usah membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal dan harganya sangat murah dan relatif mudah didapat di mana-mana, bahkan di warung sahabat tani ya. Tapi sebelum menyimak video yang lebih lanjut, seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Dan teman-teman yang selalu mensupport di channel saya selalu doakan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan atas semua keluarganya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, mari kita membahas gimana cara untuk yaitu merawat tanaman cabai supaya tetap subur, sehat, antibakteri, dan mulai dari tanahnya ya sahabat tani, itu kita tanpa memberikan yaitu pupuk dasar bisa tanaman tersebut dengan sekilas, dengan spontan yaitu menyuburkan tanah ya sahabat tani ya sahabat tani. Itu biasanya lahan yang luas berhektar-hektar itu biasanya memang sangat subur, dengan spontan itu memang harus digenjot dengan bahan-bahan kimia, tapi akhirnya pada 1 tahun 2 tahun yang akan datang, makanya biasanya 1 tahun 2 tahun dia akan tumbuh dengan kerdil, enggak subur-subur lagi. Karena apa? Karena dia tandanya, karena dia tanahnya terlalu tandus, terlalu banyak bahan-bahan kimia yang menyerap pada tanah tersebut. Makanya kita harus bisa pandai-pandai mengolah tanah kita mulai dari sekarang, yaitu tanpa dengan bahan-bahan kimia, tanpa, supaya menghasilkan tanaman tersebut subur, sehat, antibakteri dan jamur, dan menghasilkannya buah yang maksimal sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk lebih lanjut mari kita melihat gimana cara untuk pembuatannya, yaitu membuat tanah subur yaitu dengan memakai bahan-bahan dari sekeliling kita. Let's go. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan yaitu air cuma cukup 5 liter karena ini hanya sebuah eksperimen atau contoh skala rumahan, dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas yaitu tinggal mengalihkan saja bahan-bahannya sahabat tani. Di sini saya menggunakan yaitu dari tepung beras, yang mana ini juga karena manfaat daripada tepung beras ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman, karena metode hematnya biaya untuk menumbuhkan yaitu tanaman yang lebih sehat, yang menyediakan nutrisi yaitu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanah. Karena apa? Karena hebatnya pada tepung beras ini ya sahabat tani, yaitu bisa mencegah hama seperti halnya kutu daun, daun bercak, belalang, ulat graya ya sahabat tani ya. Karena kutu daun itu ya sahabat tani itu sangat berbahaya, yaitu dapat menularkan virus-virus dari tanaman ke tanaman ya sahabat tani. Dan juga kehebatan daripada tepung beras ini juga yaitu bisa menetralkan pH tanah, yaitu kita menggunakan dengan metode tepung beras ini kita taburkan atau kita kocorkan lewat air ya sahabat tani, itu sangat-sangat subur untuk tanaman. Karena apa sahabat tani? Karena tepung beras ini ya yaitu mengandung vitamin B, nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium, magnesium ya sahabat tani, dan juga disertai dengan zat besi, seng, dan juga unsur-unsur hara lainnya. Dan di sini dalam air 5 liter ya sahabat tani, saya cukup menggunakan yaitu 1 gelas macam ini dari tepung beras. Nah, kita takres dulu. Nah,
kurang lebihnya macam ini ya, 1 gelas. Nah, kita masukkan. Dan bahan keduanya di sini saya menggunakan micin atau Sasa atau MSG ya sahabat tani. Ini juga sangat bagus yaitu untuk membantu menetralkan pH tanah dan juga untuk merangsang pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani. Untuk dalam air remited saya menggunakan cukup 1 sendok makan. Nah, macam ini kita masukkan. Dan bahan ketiganya di sini saya menggunakan yaitu dari gula putih atau gula pasir ya sahabat tani. Ini air remited di sini saya menggunakan yaitu 2 sendok makan. Nah, ini pembuatan yaitu daripada tetes tebu atau gula pasir macam ini ya. Dan di sini sangat bagus kandungan dan manfaatnya untuk tanaman juga, yaitu untuk membantu menetralkan pH tanah atau menyuburkan tanah tanpa kita memberikan yaitu kompos-kompos atau bahan-bahan kimia yang mahal ya sahabat tani. Cukup kita menggunakan dari bahan-bahan dapur yaitu untuk menyuburkan tanah yang tadinya gersang, kletes, tandus ya sahabat tani. Dengan metode inilah menggunakan yaitu tepung beras ini sangat-sangat bagus untuk menyuburkan tanaman ya sahabat tani ya. Nah, macam ini ya sahabat tani kurang lebihnya, yaitu kita langsung untuk siap diaplikasikan atau dikocorkan ke tanaman. Biasanya dalam polybag, satu polybagnya ya sahabat tani saya kasih yaitu 500 ml atau 1 gelas macam ini, yaitu untuk mengatur pH tanah atau menetralkan yang tadinya gersang atau kurang gizi, kurang nutrisi ya sahabat tani, yang tadinya tandus ditanemin gak tumbuh-tumbuh, boleh diaplikasikan di lahan yang luas dengan metode inilah, yaitu untuk menyuburkan tanaman. Nah, macam ini dilihat dari penyerapannya, dia agak lambat macam ini, makanya dia agak memperlambat yaitu pertumbuhan pada tanaman. Ini tandanya tanah yang kurang bagus atau kurang subur ya sahabat tani. Nah, di sini juga kita kocor. Nah, beda lagi ya sahabat tani tanahnya ya. Ini langsung set langsung menghilang. Ini tandanya tanaman atau dalam polybag ini tanahnya sangat subur sahabat tani ya. Nah, contohnya macam itu kurang lebihnya yaitu di lahan yang luas ya sahabat tani. Makanya dengan metode inilah kita yaitu memperbaiki struktur pH tanah yaitu dengan metode menggunakan tepung beras. Insya Allah tanaman akan subur, sehat dan anti bakteri dan jamur ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani ya, kita sangat sederhana untuk mengelola yaitu pH tanah walaupun dalam polybag atau di lahan yang luas, yaitu dengan metode menggunakan yaitu tepung beras sahabat tani. Dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya saya berbagi. Dan teman-teman yang masih menemukan channel saya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke sahabat tani, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.